Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Technopreneurship. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana skalabilitasnya dan operasi dalam membentuk dan memastikan kemampuan untuk operasional sebuah bisnis. Ya. Kita akan belajar skalabilitas dan operasi agar kita bisa tahu apa saja tanda-tanda atau kita bisa menentukan juga timing yang tepat untuk melakukan scaling bisnis. Ya. Lalu juga dari pembelajaran ini kita akan mengidentifikasi tantangan operasional baik secara teknik maupun kultural dalam proses scaling yang tentunya dilanjutkan dengan kemampuan merumuskan mitigasinya. Selain itu juga kita akan belajar tentang prinsip-prinsip manajemen operasi ya, dan logistik untuk sebuah produk baik digital maupun fisik. Selanjutnya merancang tim, struktur tim dan melakukan proses rekrutmen dengan scalable. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi peluang otomatisasi dalam proses bisnis untuk mendukung efisiensi dalam berbisnis. Kita lihat materinya sebentar. Oke, ya. Bicara tentang skalabilitas dan operasi, tentunya tidak lepas dari pemahaman apa itu skalabilitas ya. Skalabilitas dipahami sebagai kemampuan kemampuan suatu bisnis untuk menangani pertumbuhan yang signifikan dalam pendapatan pelanggan ataupun cakupan pasar tanpa mengalami penurunan performa atau juga peningkatan biaya terutama. Di sisi lain, fase transformasi ini merupakan peralihan dari fase search atau pencarian produk di pasar atau di market fit ke fase eksekusi, mengeksekusi pertumbuhan, di mana di dalamnya ada mitos dan realitas bahwa skalabilitas bukan sekadar menambahkan lebih banyak. Nah, skalabilitas juga tentang merancang sistem yang menopang proses bisnis dan kultural. Tentunya pada akhirnya menopang pertumbuhan yang berkelanjutan. Relevansi dalam technopreneurship ya produk teknologi memiliki potensi skalabilitas yang tinggi, tetapi juga menghadapi kondisi bottleneck dalam teknis dan operasional yang unik. Nah, kita lihat kapan dan bagaimana melakukan scaling atau skalabilitas yang tepat. Tentunya dengan melihat tanda-tanda bisnis siap untuk dilakukan scaling. Nah, yang pertama, produk market sudah terbukti ya dengan tingkat retensi pengguna aktif di atas 40%. Di dalamnya ada uji kualitatif, apakah pelanggan akan sangat kecewa jika produk ini hilang dan bagaimana pertumbuhan organik yang konsisten dan customer acquisition ya di mana secara rasional customer melihat ya lifetime dari nilai produk itu sendiri. Lalu perhatikan juga hmm, kalau bicara siap untuk scaling, replicable model, di mana di dalamnya ada proses yang menghasilkan uang yang dapat diulang secara efisien, sehingga pada akhirnya
Proses ini menghasilkan pendapatan dari satu pelanggan dapat diulang untuk banyak atau misalkan ribuan pelanggan dengan efisien dan terjaga. Nah, dalam hal strategi scaling, kita harus perhatikan bagaimana eh, pemahaman tentang kondisi horizontal dan vertikal dari scaling ini. Dalam scaling vertikal yang merupakan upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan sistem yang ada, di mana contohnya adalah misalkan bisnis kita atau sistem bisnis kita dilakukan upgrade server ke spesifikasi yang lebih tinggi sehingga mampu menambah feature-feature yang lebih premium untuk segmen pasar yang sama dengan meningkatkan produktivitas tim dan dengan pelatihan. Lalu dalam scaling horizontal atau scale out lah biasa disebutnya. Kalau scaling vertikal, scale up ya. Ini kita mengupayakan bagaimana mampu menambahkan lebih banyak unit atau sistem yang identik sehingga mampu menambah katakanlah node atau server baru untuk ekspansi secara geografis di berbagai kota baru lalu mereplikasi model bisnis ini ke segmen pasar yang baru. Kelebihannya skala horizontal ini secara teoritis tidak terbatas. Dan di sisi lain ada keterbatasan yaitu kompleksitas operasional dan koordinasi yang lebih luas, lebih tinggi. Sehingga kita harus memastikan strategi scaling yang mana yang bijak yang merupakan kombinasi dari keduanya apakah scaling vertikal maupun atau scaling horizontal. Dalam kerangka pengambilan keputusan, kita harus memperhatikan berbagai poin yang memiliki dampak terhadap bisnis itu sendiri. Yang pertama, assess ya. Assess adalah diistilahkan ukuran fondasi ya atau produk market fit-nya atau juga keuangannya atau jumlah timnya. Nah, itu juga harus perhatikan. Yang kedua, prioritize ya. Tentukan area pertumbuhan yang paling kritis. Misalkan secara geografis atau kita melihat segmen pelanggan dan lini produk. Yang ketiga, perencanaan atau plan. Buat rencana secara terperinci untuk sumber daya, misalkan berkaitan dengan dana atau keuangan, SDM, teknologi. Dan tidak lupa disertai proyeksi dan metrik keberhasilan yang diukur dengan KPI ataupun OKR. Ya. Yang keempat, eksekusi. Execute, melakukan ekspansi dengan tetap memantau metrik kesehatan bisnis inti. Dan yang terakhir, lakukanlah review atau istilahnya iterasi ya, dengan memastikan evaluasi hasil, lalu melihat dan mempelajari berbagai kegagalan, tentunya untuk selanjutnya dilakukan kesesuaian strategi-strategi yang akan datang. Dalam hal tantangan operasional ini merupakan masuk dalam ruang lingkup tantangan dalam scaling, baik dalam hal operasional, teknis maupun kultural. Kita perhatikan sisi kompleksitas logistik dan rantai pasok ya atau supply. Bagaimana mengelola inventory, bagaimana melakukan pengiriman yang baik dan tepat waktu, bagaimana bisa memasok ke area yang lebih luas tentunya seiring dengan pertumbuhan pasar. Yang kedua, perhatikan tentang arus kas ya, atau cash flow sehingga pertumbuhan ini bisa eh, dilakukan dengan cepat, tetapi percepatan pertumbuhan ini tentunya memakan banyak modal kerja, ya, dan juga membutuhkan perencanaan keuangan yang sangat ketat. Untuk itu perlu hati-hati dalam melakukan perencanaan.
Eh, Selain itu juga pemeliharaan kualitas layanan ini juga harus menjadi standar yang sama saat volume produksi atau jumlah pengguna melonjak. Apakah kita siap untuk memastikan kondisi kita mampu melayani? Dan yang terakhir hukum dan regulasi ya. Bagaimana menghadapi peraturan yang berbeda yang mungkin saja di tiap wilayah memiliki keunikan untuk bisa kita melakukan ekspansi, misalkan dalam hal pajak, bahkan dalam hal ketenaga kerjaan dan mungkin data-data yang ada di berbagai daerah yang berbeda-beda. Sehingga kita harus melihat bagaimana memastikan tantangan arsitektur teknis ini tidak menghambat bisnis. Dilihat dari apa namanya microservices ya. Jadi ini merupakan arsitektur teknologi yang di dalamnya ada sistem monolistik ya yang pada awalnya sering tidak mampu menangani beban penggunaan yang lebih besar sehingga perlu migrasi ke arsitektur yang microservice ya, yang lebih modular, yang bisa lebih besar. Lalu juga memperhatikan cyber security atau keamanan cyber yang tentunya luasnya serangan atau apa namanya perusakan lah yang meningkat seringkali datang ketika popularitas itu meningkat, popularitas produk itu. Apakah serangan dari sistemnya, duplikasi, ataupun hal-hal lain yang menyangkut ketidaksukaan pihak lawan atau kompetitor. Tantangan lainnya juga berkaitan dengan big data atau ketersediaan sistem, di mana downtime yang singkat pun akan berdampak besar pada ribuan pengguna dan meningkatkan reputasi merek. Sehingga kemampuan menyimpan data dan menganalisis ini menjadi pertimbangan apalagi dengan pertumbuhan yang meningkat, pertumbuhan bisnis yang meningkat. Di samping tadi ada tantangan teknis, tentunya ada tantangan kultural ya. Nah, biasanya berkaitan dengan birokrasi, mulai muncul, komunikasi menjadi melambat karena besar saat tumbuh, perusahaan tumbuh dengan pesat. Dan di samping itu ada burnout atau tekanan tumbuh terus-menerus, sehingga ada rasa stres, ada kelelahan, ataupun menguras energi tim ya. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana kehilangan ruh atau agilitas startup ya karena terjadinya kelambatan respon bukan karena tidak mau merespon tetapi banyaknya volume pelayanan. Lalu pertumbuhan tim yang cepat ini juga untuk menjaga keselarasan antara visi dan nilai-nilai perusahaan. Dan biasanya ketika tumbuh, tantangan kultural lainnya adalah konflik internal ya, baik dalam konteks sumber daya, perbedaan pendapat. Ini menjadi tantangan tersendiri, makanya diperlukan manajer profesional ya. Dalam hal burnout tentunya tekanan ini akan terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya perusahaan sehingga menguras energi. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana operasi produk digital dengan memperhatikan minimal 3 poin ini, development operasional ataupun SRE, Site Reliability Engineer, di mana di dalamnya mampu menyatukan tim pengembang dan operasi IT untuk merilis berbagai produk dengan lebih cepat, dan memastikan sistem yang lebih stabil. Juga memperhatikan bagaimana produk semakin terotomatisasi, termonitoring, ya, dan resilient, ya. Lalu juga dalam permasalahan manajemen cloud, ini kita upayakan menggunakan infrastruktur yang lebih elastis, ya, baik AWS, Google atau Azure.
Ini dengan sistem bayar sesuai pemekaran. Ini semua diperhatikan bagi skalabilitas infrastruktur yang lebih elastis dalam pemakaiannya. Dalam hal skala support, ya, ini untuk supportnya untuk memastikan kepuasan pengguna dengan customer satisfaction score, ya, atau chatbot dan net promoter score, ya. Ini untuk menangani berbagai pertanyaan berulang sehingga diolahlah oleh chatbot itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana logistik produk fisik, ya. Perlu diperhatikan adanya desain untuk manufacturability dan scalability, ya, baik DFN, ya, manufacturing dan scalability dalam hal merancang produk sejak awal agar tentunya lebih mudah dan bisa lebih murah diproduksi secara massal. Selanjutnya, memperhatikan juga bagaimana manajemen rantai pasok global atau global supply chains dengan mengelola manufaktur antar negara sehingga mampu memilih mengelola pemasok, memastikan manufakturnya yang berkualitas dan logistik yang lancar antar berbagai negara. Yang ketiga, WMS atau sistem manajemen gudang, ya, ini ya, ya, story. Bagaimana mampu melacak stok secara otomatis dan menghindari kesalahan, minimalis error, Eh, sehingga kita mampu melacak dengan cepat dan kesalahan tereliminir. Dan yang terakhir, reverse logistik. Bagaimana mengelola proses pengembalian, nah, retur jika barang itu misalkan dikembalikan atau memperbaikinya jika harus diperbaiki dan juga bagaimana melakukan daur ulang produk yang lebih efisien. Selanjutnya membangun tim scalable. Berbicara tentang membangun tim scalable tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip organisasi yang scalable dengan memastikan struktur yang modular, di mana di dalamnya kita berpindah dari struktur hierarki datar ke struktur yang berbasis tim, ya, seperti model Spotify, Spotify Squad, ya. Lalu juga, ya, di dalamnya secara on-board dapat melakukan sebagai penugasan dan delegasi yang cepat dan efektif. Eh, Perhatikan juga tentang dokumentasi proses. Ya, ini untuk mengurangi ketergantungan pada kondisi, ya, apa yang disebut tribal knowledge, ya, tergantung pada pengetahuan seseorang saja. Ya, pokoknya hanya dia yang tahu. Nah, dengan dokumentasi yang memiliki proses yang baik, tentunya memungkinkan onboarding dengan cepat tanpa tergantung pada individu. Dan selanjutnya berkaitan dengan manajemen OKR atau OKR, ya, berkaitan objektif dan key result. Ya. Ini untuk apa? Untuk menyelaraskan tujuan tim dengan tujuan perusahaan agar sesuai dengan visi besar perusahaan itu sendiri. Tentunya dengan memperhatikan delegasi dan pemberdayaan atau empowerment dari sumber daya yang ada. Dan founder harus belajar melepas kendali operasional dan mempercayai timnya. Rekrutmen dan onboarding ini berkaitan dengan filosofi dan identifikasi peluang otomatisasi, di mana di dalamnya memiliki tujuan mengeliminasi, ya, pekerjaan manual berulang dan rawan error agar sumber daya manusia dapat fokus pada tugas yang lebih bernilai, ya, dari dalam hal strategi, kreativitas, dan hubungan dengan pelanggan, ya. Sehingga ini menjadi perhatian kita untuk memastikan bisa membangun, ya, employer branding, ya, membangun citra perusahaan pada tempat
Ya, ya pada tempat kerja yang kita tawarkan, ya tentunya lebih menarik. Lalu juga memperhatikan scorecard berkaitan dengan proses standar. Ya, tapi juga memperhatikan sisi personal setiap peran dengan melibatkan banyak interview untuk mengurangi bias. Ya. Dan tentunya memperhatikan apa yang disebut kultur ed ya. Fokus pada kultur ed, bukan kultur fit. Ya. Karena dipahami kita akan mencari individu yang dapat membawa perspektif baru dan tetap selaras dengan nilai inti atau core values ya. Bukan hanya ada, tetapi juga mampu memberikan perspektif yang baik dan selaras. Tidak hanya sekedar fit saja ada saja dengan mengkloning dari karyawan yang ada. Nah, ada tiga prinsip atau prinsip 3D ya dalam melakukan atau memastikan filosofi otomatisasi ini ada agar tidak dull atau membosankan, tidak dirty atau dipastikan data yang berantakan atau kotor dan dangerous, beresiko jika dilakukan dengan manual. Sehingga ada area prioritas dalam otomatisasi ini. Pertama, dalam pemasaran ya, di mana di dalamnya ada data email marketing, ada posting media sosial dan lead nurturing ya, berkaitan dengan penjualan ya, baik dalam pengelolaan secara pipeline maupun membuat berbagai proposal sehingga dapat dilakukan follow up yang berkelanjutan secara otomatisasi. Dalam hal keuangan, perhatikan juga bagaimana otomatisasi dalam penggajian, otomatisasi dalam invoice, rekonsiliasi, maupun approval workflow. Jadi tidak tergantung pada keberadaan fisik saja. Dan yang terakhir adalah memperhatikan operasional, baik dalam manajemen inventory maupun juga sisi lain berkaitan misalkan customer support ataupun bagaimana terhadap keberadaan pelaporan yang sustainable berkelanjutan. Secara prinsip teknologi atau scalable ini harus memperhatikan efisiensi via otomatisasi sehingga bisa memastikan pemanfaatan yang lebih hemat baik dalam di waktu maupun eh, penggunaan nilai manfaat dari SDM itu sendiri dan tugas-tugas strategis yang diterapkan dalam berbagai langkah atau operasional ya implementasi RPA. RPA itu robotic proses automation sehingga robot perangkap lunak ini mampu meniru interaksi manusia dengan sistem digital untuk tugas-tugas yang sangat terstruktur. Nah, pemasaran bisa efisien 80%, keuangan bisa efisien 90% dan bahkan untuk support pun jika dilakukan otomatisasi akan lebih efisien 65%. Selanjutnya ada berbagai contoh apa namanya kasus di mana dalam scalable ini ada berbagai trigger yang menunjukkan bagaimana memenangkan klien enterprise di berbagai negara dengan kewilayahan yang berbeda. Salah satu upayanya, salah satu langkahnya bagaimana memenangkan klien enterprise ini dengan melakukan solusi migrasi multi-region cloud ya atau juga melakukan apa yang disebut partnership dengan
menyediakan manajemen services, dan pembukaan kantor wilayah yang di dalamnya juga menggunakan otomatisasi customer onboarding, sehingga dipahami perluasan bisnis bisa secara terstruktur dan otomatisasi bisnis itu bisa dilaksanakan. Kesimpulannya, bahwa scaling ini merupakan seni menyeimbangkan pertumbuhan, ya, pertumbuhan dengan berbagai kestabilan dilakukan hanya setelah product market fit tercapai. Lalu juga dipahami tim adalah tulang punggung skalabilitas. Nah, sehingga kita harus membangun struktur, proses rekrutmen, dan kultur yang tentunya mampu mendukung pertumbuhan. Yang terakhir juga harus perhatikan bagaimana otomatisasi mampu ya memastikan efisiensi operasional di semua lini. Demikian pembahasan kita kali ini tentang skalabilitas dan operasional ya, operasi dari bisnis yang dibangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.